eh, setelah saya lihat-lihat lagi tuh, sebetulnya memang kalau Heidegger itu sifatnya sangat filosofis, Heidegger maupun Gadamer. Tapi Gadamer sebetulnya sudah mulai bisa juga secara metodis digunakan ya. Karena lingkaran hermeneutiknya relatif gampang sih gitu ya. Tapi Habermas juga bisa, tapi yang merangkum semuanya itu seperti saya bilang tadi adalah Paul Ricoeur. Dan Paul Ricoeur memang kalau baca bukunya sendiri sangat-sangat filosofis. Tapi kalau garis besar alur berpikirnya seperti saya coba telusuri, itu sebetulnya sudah langsung juga bisa digunakan sebagai metode penafsiran. Dan dulu yang saya katakan beberapa nama sudah menaklukkan pemikiran filosofis menjadi metode seperti Antonio Giorgi, lantas Van Manen, dan beberapa nama itu. Setelah saya cek lagi sebetulnya malah terlalu terarah ke fenomenologi meskipun mereka disebutnya juga fenomenologi hermeneutik. Sehingga akhirnya saya pikir yang paling praktis seandainya mau digunakan gitu tuh ya kembali langsung aja hermeneutic arch-nya Paul Ricoeur sebenarnya. Itu tuh lebih tidak membingungkan ya, lebih jelas begitu. Nah, dan ini pernah saya mintakan ke dalam kuliah hermeneutik untuk mahasiswa-mahasiswa S1 di Unpar. Itu tuh mencoba bagaimana menggunakan itu gitu. Dan beberapa dari pekerjaan mereka itu lumayan representatif sih beberapa gitu ya, dengan menggunakan Paul Ricoeur ini. Tapi tentu dikenakannya kalau mereka pada Alkitab ya, Bible. Saya pikir mungkin ada gunanya juga untuk melihat konkretnya itu gimana sih kalau dikenakan pada tafsir kitab suci metode Ricoeur ini. Sebelumnya saya akan mengingatkan kembali Ricoeur ini persisnya bagaimana. Jadi saya akan langsung share lagi. Oke, nah ini kira-kira seperti ini yang disebut hermeneutical arch atau hermeneutical circle itu. Yang minggu lalu sudah saya jelaskan, tapi intinya kan gini ya, kalau mau digunakan tuh. Permulaan ada teks itu, ada teks yang mau kita tafsirkan itu, yang sebelah kiri ini. Dan di situ, dan ketika kita berhadapan dengan teks itu, pemahaman kita itu pemahaman yang tidak kritis, yang masih naif, dan mungkin masih literal ya, pemahaman yang masih literal gitu. Ya, artinya kita tangkap apa yang berbunyi dari teks itu gitu. Di situ dan pertama-tama ini. Tapi kemudian kita melakukan explanation itu, melakukan analisis katakanlah begitu, melakukan analisis dengan mencoba melihat unsur historisnya, the meaning behind itu, unsur historisnya, konteks-konteks awal di balik teks itu, behind the text gitu, dulunya tuh bagaimana konteksnya gitu. Tapi juga sekaligus kita kemudian menganalisis teks itu strukturnya gitu, artinya kait mengaitnya teks itu dengan bagian teks-teks yang lain. Di situ yang dimaksud dengan melihat within the text itu. Jadi melihat strukturnya, karena kadang-kadang suatu teks itu berkaitan dengan teks-teks lain, dan kalau dihubungkan begitu kira-kira maknanya jadi gimana gitu ya.
kalau mau ditambah lagi hermeneutic of suspicion ya bisa juga, artinya benar-benar kritik ideologis yang dibalik itu. Tapi dalam contoh yang akan saya ajukan ini, mereka hanya praktis hanya melihat konteks historisnya dan melihat struktur si teksnya itu mengait teksnya. Nah dari situ kemudian dicoba di mondar-mandir dipahami lagi dengan bunyi si teks itu, dan kemudian didapatkan apropriasi pemahaman baru. Dan ini yang dimaksud dengan pemahaman baru itu, insight itu yang dimaksud dengan the meaning in front of the text. Dan sekaligus itu artinya pemahaman lebih dalam. Nah ini ya kalau sempat di kemudian hari kita bisa membandingkan pemahaman kita ini dengan penafsiran-penafsiran versi yang lain dari orang-orang lain, critical comparison. Lantas kita mulai lagi mengkaji ulang. Tapi yang akan saya perlihatkan ini pekerjaan mahasiswa yang ya kurang lebih hanya melihat makna di belakangnya, terus di struktur teksnya, lantas dicari apropriasinya, hikmah, inspirasi in front of the text-nya. Kira-kira begitu. Ya, sorry, ini contohnya itu saya scan jadi berupa tulisan yang di scan. Oh, sebentar, belum. Sebentar ya. Baik, semoga sudah terlihat. Bang Fai, sudah terlihat? Ada, Prof. Ya. Jadi, ya kutipan si Alkitabnya itu ini. Kutipan Alkitabnya itu ada, ini dia ambil kutipan yang agak ekstrim bunyinya. Gitu ya. Misalnya, dari Lukas 14:26 ini. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini omongannya Yesusnya. Nah, itu kedengarannya ini ekstrim gitu kan. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pemahaman naif kita ya seperti ini gitu. Ini kok keras sekali omongan ini ya, keras sekali. Nah, lantas begini, Yesus menyampaikan pesan yang radikal tentang pemuridan, yaitu bagaimana cara atau jalan yang harus ditempuh secara total untuk menjadi muridnya. Nah, yang dimaksud dengan makna behind-nya itu, yang dimaksud dengan latar belakang itu, anak ini menemukan begini. Pada hukum Taurat Musa itu ada 10 perintah Allah yang keempat, yaitu hormatilah orang tuamu. Jadi justru ini kesannya bertabrakan dengan teks itu kan. Di dalam hukum Taurat itu
di 10 perintah Allah namanya, itu justru ada pesan dari Tuhannya, hormatilah orang tuamu. Gitu. Nah, ini sudah mulai terasa agak ganjil gitu. Siswa ini menemukan begini, seorang anak mempunyai tanggung jawab penuh atas orang tuanya. Anak berkewajiban menjaga dan merawat orang tuanya hingga selesai, bahkan sampai menguburkannya. Itu juga suatu data historis. Nah, lalu ditemukan juga kata tolong di mute dulu. Ditemukan juga kata membenci itu dalam sabda Yesus dipengaruhi gaya bahasa Ibrani. Nah, ini kata membenci dalam sabda Yesus itu dipengaruhi gaya bahasa Ibrani, bukan kata yang bisa dimaknai secara harfiah, gitu. Arti membenci adalah membuat prioritas mana yang lebih penting atau harus didahulukan. Allah atau hukum atau tradisi manusia, gitu. Yang pertama dan utama adalah Allah, itu maksudnya. Kalau dalam tradisi Ibraninya itu. Artinya jangan sampai hukum atau tradisi menghalangi manusia menuju Allah. Nah, itu yang ditemukan oleh mahasiswa ini tentang konteks behind-nya tuh ya, yang di belakangnya, latar belakang sejarahnya tuh. Lalu yang within-nya itu, yang struktur si teks itu sendiri, mahasiswa ini menemukan bahwa ayat itu, Lukas 14:26 itu ternyata paralel dengan Matius 10:37 gitulah ya. Dan berkaitan erat dengan Lukas 9:20 gitu. Yaitu yang bunyinya, biarkanlah orang mati, ini bukan ati, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Dan Lukas 9:62, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah, misalnya gitu. Nah, ternyata juga berkaitan pula dengan sabda Yesus mengenai hal praktis perutusan para murid, yaitu jangan membawa bekal dalam perjalanan dan sebagainya. Itu, dan dia menunjukkan ayat-ayat yang terkait itu banyaknya di situ. Gitu. Jadi ayat ini 14:26 itu bukan sesuatu yang sendirian, sebetulnya dia berkait-kait dengan ayat-ayat yang lain juga di dalam Alkitab itu. Ini yang dimaksud dengan melihat makna within-nya itu di dalam struktur si teks itu sendiri. Oke. Nah, dari dua hal ini, dari behind dan within itu, lantas ditarik inspirasi gitu. Sebentar, harus lanjut ke, kayaknya bukan yang ini. Ini. Ya, ditarik dari yang behind dan apa namanya itu, within. Ini masih within dulu, masih nyambung dari yang tadi. Pesan perihal mengikuti Yesus dan jalan yang ditempuh menjadi tema besar dalam Injil Sinoptik. Ya, Injil Sinoptik itu Injil yang ke apa namanya, Alkitab Perjanjian Baru itu disebutnya Sinoptik. Untuk mengikutinya dan menjadi muridnya, Yesus berbicara mengenai usaha melepaskan segala sesuatu, baik ikatan hukum, tradisi, keluarga, dan hal material. Nah, untuk mengikuti Yesus, seseorang harus meninggalkan segala sesuatu dan berpasrah secara penuh pada penyelenggaraan Allah. Sebab dengan totalitas pemuridan, Yesus menjanjikan upah berlipat-lipat ganda dan hidup kekal, seperti yang tertulis dalam Lukas, Matius, dan Markus itu ya. Oke, itu makna within-nya. Nah, terus makna in front-nya atau yang apropriasi itu bagaimana? Ini begini.
Nah, ini semacam hikmahnya, inspirasinya dari dua hal itu, dari behind maupun dari yang within. Kesimpulan si mahasiswa ini, Yesus menghendaki totalitas. Jadi kata kuncinya adalah totalitas. Yesus menghendaki totalitas dalam mengikutinya, dalam mencapai kerajaan Allah. Allah dalam mengikuti Yesus, Allah dalam mengikuti Yesus adalah hal yang pertama dan utama. Hukum atau tradisi dan hal material adalah yang kemudian. Dalam mengikuti Yesus, setiap orang harus melepaskan kelekatannya pada segala sesuatu dan pasrah secara penuh. Setiap orang harus bersedia melepas kelekatan yang terbesar, yaitu ikatan keluarga. Kelekatan ini menghambat seseorang untuk bergerak, berkarya, terutama menjadi in persona Christi, itu dalam bahasa Latin, menjadi Kristus yang lain gitulah ya. Mengikuti Kristus gitulah. Dalam zaman kekinian, murid Kristus dituntut keluar dari zona nyaman yang merupakan kelekatan yang seringkali tidak disadari. Butuh perjuangan keras untuk melepaskan kelekatan. Seseorang harus menjadi gelas kosong agar Allah sendiri yang mengisinya. Melepaskan, merelakan, menjadi kosong, dan menjadi nobody adalah perjuangan terberat pada zaman ini. Padahal Tuhan telah menjanjikan kepenuhan, dan Dia jadi dari istilah kepenuhan tadi gimana tadi? Menjanjikan upah berlipat-lipat, barangkali itu maksudnya kepenuhan. Itu dikontraskan dengan gelas kosong yang itu imajinasi dia sendiri. Jadi padahal Tuhan telah menjanjikan kepenuhan yang begitu luar biasa, 100 kali lipat dan hidup kekal. Maka dia menemukan hikmah yang bisa digunakan untuk khotbah itu. Dengan merelakan ia mendapatkan, dengan menjadi kosong ia menjadi penuh. Kekosongan itu melahirkan kepenuhan. Kira-kira kayak gitulah, itu hikmah yang kemudian menurut si mahasiswa ini, kalau ayat itu mau dikhotbahkan, frasa-frasa ini bisa merupakan bahan gitu kan ya. Dengan merelakan ia mendapatkan, dengan menjadi kosong ia menjadi penuh. Kekosongan itu melahirkan kepenuhan. Nah, itu artinya insight ini, inspirasi ini, pesan ini didapatkan dari yang analisis atas dua itu ya, dari behind maupun within. Oh, itu satu kemungkinan contoh. Lalu ada contoh lain lagi. Oke, dari anak yang lain. Ini, anak ini mengutip ayat yang berbeda. Jadi objeknya berbeda, yaitu dari Matius 5:13-14. Kamu adalah, bunyinya gini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, ini kan juga ayat yang pelik gitu kan ya. Kalau tadi yang awal itu, yang pertama itu yang kesannya keras gitu ayat itu. Kalau ini agak pelik gitu ya. Meskipun samar-samar orang bisa nangkep sih, tapi sebenarnya agak kabur sebenarnya kan dari sudut kalimatnya. Maka dicari behind-nya itu ya. Dan anak ini menemukan garam pada zaman itu adalah bahan perasa dan pengawet, itu biasa. Bukit tempat Yesus berkhotbah tidak jelas lokasinya. Ini bagian dari khotbah jadi ini bagian dari khotbah yang disebutnya itu khotbah di atas bukit. Jadi ayat ini tuh omongan ketika Yesusnya berkhotbah di atas bukit. Nah, bukit tempat Yesus berkhotbah tidak jelas lokasinya. Namun bukit tersebut menyimbolkan suatu tempat yang privat. Di sana dimungkinkan ada kedekatan antara Yesus dan para murid yang diberi khotbah. Konteks historis saat khotbah ini diberikan adalah
situasi ketika Israel sedang dijajah dan masih memiliki cara pandang teologis Perjanjian Lama. Allah dipandang sebagai Allah yang tegas dan mengatur. Allah akan menghukum bila Israel berbuat salah dan akan mengapresiasi bila Israel berbuat benar. Nah, aturan dalam Taurat dipandang bersifat mutlak, tanpa kompromi. Karena konteks yang demikian, khotbah ini diberikan oleh Yesus dengan tujuan untuk mengubah cara pandang lama menjadi cara pandang baru. Nah, gitu. Itu yang dia dapatkan dari konteks historisnya, gitu ya. Behind-nya. Nah, within-nya apa? Teks ini tidak terdapat di teks lain, ternyata gitu. Berbeda dengan teks yang tadi itu, yang contoh ke satu tadi. Teks ini tidak terdapat di teks lain dalam bentuk yang persis serupa. Beberapa teks lain memang menyiratkan pesan-pesan yang kurang lebih sama dengan letak yang terpisah-pisah. Nah, tapi letaknya terpisah-pisah gitu ya. Matius pada dasarnya memang memiliki kekhasan dalam tulisannya. Tulisan-tulisan Matius tidak terlalu mementingkan kronologi, tetapi lebih mengutamakan kesamaan tema. Oleh karenanya, seluruh teks tentang khotbah di bukit, konteksnya si teks itu, bukanlah teks yang kronologis. Matius mengumpulkan dan menyusun khotbah-khotbah Yesus menjadi satu kelompok. Nah, ini semua ya penelitian baik historis maupun tekstual gitu ya. Itu butuh riset dan studi. Nah, dari situ didapatkan hikmah atau pesan untuk saat ini, apropriasi in front of the text. Melalui khotbah tentang garam dan terang dunia, Yesus menawarkan cara pandang dan cara hidup yang baru. Cara pandang dan cara hidup Perjanjian Lama yang serba soal benar salah dan boleh tidak boleh, menggambarkan level kehidupan iman dan moral yang masih rendah. Cara hidup baru yang ditawarkan oleh Yesus adalah dengan hidup menjadi garam. Garam adalah perasa. Sebagai perasa, garam pada dirinya sendiri memiliki rasa yang kuat, dalam, dan nendang. Sifatnya esensial. Hidup menjadi garam yang dimaksudkan oleh Yesus adalah hidup yang penuh rasa, nendang, dan dalam. Cara hidup Perjanjian Lama hanya soal ikut aturan. Ikut aturan sifatnya superficial, tidak ada kedalaman. Dalam bahasa Kant, ini menyinggung filsuf Immanuel Kant. Dalam bahasa Kant, hidup semacam itu disebut sebagai hidup yang heteronom. Heteronom itu kalau dalam filsafat melakukan sesuatu yang bukan atas dasar motivasi dari diri, tapi dari perintah luaran gitu, bukan dari dalam, bukan dari kesadaran diri, tapi perintah eksternal. Itu maksudnya heteronom dalam filsafat Immanuel Kant. Oke, dalam bahasa Kant, hidup semacam itu disebut sebagai hidup yang heteronom. Hidup yang berasa adalah yang mampu melihat esensi di balik nilai, norma, aturan. Nilai, norma, dan aturan, pindah ke halaman berikutnya. Nilai, aturan, eksternal, diinternalisasi menjadi milik sendiri. Versi sendiri yang otentik. Saya melakukan A karena saya tahu A baik. Bukan saya melakukan A karena aturannya begitu. Inilah hidup yang otonom menurut Kant. Bagi Yesus, hidup menjadi garam inilah yang ada di level lebih tinggi. Lalu mengapa Yesus menyampaikan hal ini di bukit sebagai simbol tempat yang privat? Penulis menafsirkan ada beberapa alasan. Pertama, para muridlah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih tentang ajaran Yesus. Dengan demikian, mereka sudah cukup siap untuk menangkap pesan ini dan hidup sebagai pribadi-pribadi yang otentik serta otonom. Kedua, Yesus berharap agar para muridlah yang mewartakan pesan hidup sebagai garam ini melalui otentisitas yang mereka tampilkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian, orang-orang yang ada di sekitar para murid sudah memiliki teladan konkret
tentang hidup yang dalam dan rendang ini. Nah, jadi ini pesan atau hikmah atau inspirasi yang didapat oleh anak ini dari meneliti baik latar belakang historis maupun struktur teksnya gitu. Kira-kira tuh itu apa namanya? Apakah ya tentu ini belum tentu model beginian belum tentu bisa digunakan untuk menafsir Al-Qur'an saya kira. Tapi itu hanya bayangan gitu kalau seandainya apa tuh kerangka kerja, prosedur kerja atau metode yang dibuat oleh Paul Ricoeur itu secara sederhana dikenakan gitu ya, digunakan untuk menafsirkan dalam hal ini si Alkitab ya. Sampai situ dulu apa yang kebayang ya? Silahkan, atau apa yang mengganjal atau apa? Apakah terasa aneh? Apakah terasa terlalu melompat model tafsiran seperti itu tuh? Tapi memang begitu kalau Paul Ricoeur itu. Karena tekanannya kalau kita masih ingat tekanannya memang pada reader effect itu ya, pada efeknya bagi pembaca bukan. Tapi tidak bisa langsung lompat ke efek bagi pembaca itu, sehingga memang mesti dilacak dulunya tuh gimana sejarahnya, struktur si teksnya itu sendiri gimana, dan baru ya dengan imajinasi dengan. Nah di situ tahapnya verstehen. In front itu verstehen, artinya memang butuh semacam empati, imajinasi di situ termasuk gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Maka ya terasa kok baru ya ditarik. Lebih hidup, Pak. Kenapa? Ya menurut saya apa yang ditafsirkan dari itu jadi terasa lebih hidup dan membumi gitu. Artinya sesuai dengan apa latar belakang dan keilmuan orang yang menafsirkan. Ya. Betul. Artinya bahwa dia artinya ya membumi saat dia dalam kondisi sekarang kan. Tafsirnya kecenderungannya adalah tidak membumi tapi melangit lah kalau bilang melangit. Ya, betul. Tekanannya memang bagaimana kalau dikenakan ke konteks sekarang gitu kan ya memang itu. Ada lagi yang kebayang? Ya, saya pikir apa yang dicontohkan tadi itu analog dengan penafsiran yang dilakukan di kalangan Muslim. Walaupun saya bukan dari konsentrasi IAT, maaf saya lajang teman-teman IAT. Tapi saya pikir tetap ada tanggung jawab kita sebagai kalau memilih menjadi penafsir kayak gitu ya. Dan si teksnya itu memiliki latar belakang historis, maka ya kita harus mempertimbangkan kondisi pada saat teks itu diproduksi kayak gitu. Memang seharusnya begitu gitu. Bahwasanya ada kebutuhan reaktualisasi untuk konteks sekarang itu urusan lain kayak gitu ya. Jadi tetap sebelum kita menggunakannya untuk kebutuhan praktis hari ini, ketika kita menafsir teks yang diproduksi jauh di belakang kita, maka kita harus memperhitungkan, mempelajari dengan bertanggung jawab konteks saat itu diproduksi. Walaupun kita tidak selalu punya kemewahan untuk bisa melacak sejarahnya, gitu. Tapi tetap kita harus berusaha keras untuk melacak sejarah dari teks itu kayak gitu. Dan selain itu tadi persis sama yang dilakukan juga di kalangan Muslim juga dikaitkan dengan ayat yang lain, dikaitkan dengan hadis kayak gitu. Pada intinya mengumpulkan sebanyak mungkin perspektif gitu ya. Walaupun ada resiko pusing, ya itu mah sudah resiko gitu ya. Tapi ya harus dilakukan gitu dalam rangka memahami setepat mungkin apa maksudnya dari teks itu. Saya pikir begitu, Prof. Terima kasih. Oke, jadi ya ada mirip ya memang betul. Dan tapi benar itu sebetulnya upaya yang cukup kalau mau
seriusi ya lumayan berat gitu kan, melacak historis dan sebagainya itu kan sebenarnya berat. Meskipun sekarang banyak literatur sih memang yang menunjang hal itu, cuman butuh upaya gitu kan untuk melacak-lacak kayak gituan itu. Dan belum lagi melihat struktur dan sebagainya. Ya setuju, itu butuh effort ya, butuh effort yang lumayan sih sebenarnya. Tapi dengan begitu memang penafsiran kita kurang lebih bisa dipertanggungjawabkan, meskipun selalu terbatas sih. Upaya pelacakan kita itu juga selalu terbatas seperti Pak Budi. Ya gimana lah gitu. Belum lagi literatur meskipun ada juga terbatas kan bagaimanapun literatur itu. Ya apalagi sebetulnya begini, kalau di dalam kasus Alkitab, literatur itu banyak, tapi versinya itu luar biasa banyak juga. Sehingga makin kita melacak histori, melacak struktur, kita ada risiko sih kalau dalam urusan Alkitab. Risiko masuk dalam labirin perspektif yang luar biasa gitu. Karena kajian ilmiah atas itu tuh udah sedemikian sih ya. Udah sedemikian panjang gitu kan. Jadi bisa riuh sebelum kita sampai mendapatkan sesuatu gitu. Begitu situasinya. Oh, ini sudah ada yang angkat tangan. Pak Mamun, silahkan. Ya. Prof, izin bertanya, Prof. Yo. Ini mohon maaf ada 2 akun ya, karena satu ternyata nggak keluar untuk sebagai suara suara dengan mikrofon komputernya. Baik, pertama kalau saya melihat tadi yang dipraktekkan oleh Prof. Bambang, yaitu cara menafsirkannya itu teknik-tekniknya ya, langkah-langkahnya behind, kemudian within dan in front. Nah itu yang dicontohkan adalah untuk menafsirkan kitab suci langsung. Nah kalau memahami, kalau di dalam tradisi Islam itu kan penafsiran itu Alkitab atau Quran, kemudian ada para mufasir nih Pak. Para mufasirnya kan banyak. Nah itu apakah caranya juga sama langkah-langkahnya mulai behind, within, dan in front? Atau ada yang berbeda gitu ya. Nah setelah itu atau yang memang lebih cocok ke arahnya Gadamer daripada Paul Ricoeur gitu ya. Apakah metode hermeneutiknya Paul Ricoeur juga bisa digunakan untuk menganalisis tafsir atau mufasir Al-Qur'an gitu ya. Kalau yang diterapkan itu lebih ke kitabnya langsung gitu ya, ke Al-Qur'annya langsung. Gitu. Nanti bagaimana cara perbedaannya kalau misalkan Paul Ricoeur juga bisa digunakan untuk menganalisis pemikiran tokoh terhadap kitab suci. Nah itu cara-caranya apakah masih sama mulai dari behind, within, sampai in front. Terima kasih, Prof. No, yang dimaksud tokoh itu tadi para mufasir ya? Ya, para mufasir. Ya. Kalau dalam kerangka Ricoeur, tentu kalau dari perspektif Al-Quran, silahkan nanti yang lain ikut berpendapat. Tapi kalau dari perspektif Ricoeur itu, para mufasir bisa menjadi referensi, tetap referensi untuk kurang-kurangnya untuk struktur ya, untuk ketika kita melacak makna struktur, karena kita bisa melihat struktur ayat-ayat itu langsung di Al-Qur'annya, tapi juga sekaligus mengaitkannya pada pendapat-pendapat para mufasir, bisa juga kan pada level itu gitu kan. Sementara kalau historis yang behind, saya nggak tahu tuh bagaimana bisa relevan atau tidak dalam Al-Quran. Tapi kalau pada level within-nya itu bisa dipakai sebagai rujukan untuk dikaitkan ke situ, dikaitkan ke ayat dari teks Al-Qurannya lantas dikaitkan dengan pendapat-pendapat para mufasir. Di bagian within saya melihatnya bisa ya. Sementara kalau pada Gadamer, ya memang kerangkanya agak beda. Coba saya presentasikan lagi Gadamer sebentar aja.
Oh, sebentar di bawah. Nah, ini Gadamer ya. Nah, kalau pada Gadamer tuh, ya ini kurang lengkap sebetulnya. Reader with prejudices ini sebetulnya tradisi ya. Saya harusnya menyebutkan di sini tradisi. Ini saya ambil dari Ingvild Solid-Gelus ya. Jadi menurut saya agak kurang lengkap. Reader with prejudices ini sebetulnya bisa ditambah di sini tradisi karena Gadamer memberi tekanan berat pada bagaimana tradisi membentuk pemahaman kita. Gitu. Jadi di sini sebetulnya tradisi. Nah, para mufasir, pendapat para mufasir berada di level tradisi di kiri awal ini, reader with prejudices, gitu. Dan bisa diletakkan di situ. Tapi kemudian dibenturkan lagi pada bunyi teksnya sendiri, dibenturkan sendiri pada bunyi teksnya sendiri. Lantas kita mulai mendapatkan insight baru. Jadi kiri ke atas ini nih paling gitu kan ya. Bayangan saya begitu gitu ya. Nggak tahu tuh sejauh mana bisa dipakai. Silahkan yang lain, apakah ada komentar karena ini menyangkut perspektif yang spesifik dari Islam sendiri. Ini juga wah, nggak kedengaran Mas Maimun. Oh ya, mohon maaf. Ya. Ya, kalau kita memang di dalam studi Quran itu ada dua, satu analisis kitab langsung gitu ya, yang kedua analisis pemikiran tokoh. Nah ini seringkali yang diskusi itu kalau ke Gadamer itu ada semacam pandangan tokohnya yang atau reader, perspective readernya gitu ya. Kalau di Riker itu kan langsung ke kitab sucinya untuk memaknai ulang. Atau dalam hal ini kan seperti Fajur Rahman, mirip dengan Fajur Rahman ketika double movement gitu. Kita ke belakang dulu menganalisis bagaimana level apa tag itu diproduksi, kemudian yang sekarang atau improve-nya itu seperti apa kan gitu. Iya ya. Nah untuk ini Prof, termasuk yang di ini kemarin juga kita di kelas diskusi ya. Kalau orangnya masih hidup gitu ya, apakah kita juga perlu mewawancarai seseorang gitu ya, ketika menganalisis tag-nya gitu ya. Nanti di media juga sama, ketika ada misalkan ada film gitu ya, dan itu ada pengarangnya, seperti film-film yang terlahir dari inspirasi dari kitab suci, itu apakah kita juga perlu mempertanyakan atau wawancara selain analisis suatu film itu sendiri. Nah di dalam Islam kan ada film seperti Kalam-Kalam Langit, nah di situ ada surat Ar-Rahman yang dibahas di dalam film itu, dan masih banyak film yang lainnya. Iya. Tentu karena maksudnya kalau masih hidup ya ada bagusnya kita melihat wawancara ke sumbernya untuk lebih paham maksud awalnya bagaimana gitu kan ya. Meskipun tetap kalau Riker ya tetap nanti ya terbuka pada penafsiran kita si reader, si penonton kalau film gitu kan ya. Tapi kalau mau bertanggung jawab selalu ada perlunya mewawancara si penulis skripnya khususnya, tapi juga mungkin sutradara kalau film, karena sutradara itu yang mengangkatnya menjadi ke dalam adegan dan alur dramatik tertentu. Penulis skrip itu bahan mentahnya, tapi kalau pegang ini Riker ya itu perlu behind-nya itu, apalagi kalau masih hidup ya harus diwawancarai dia gitu, maksudnya apa gitu kan ya, kira-kira gitu. Itu ya Masnya. Ya baik Prof, terima kasih. Bu Madia. Ya, terima kasih Prof. Saya ingin cross-check gitu ya, apakah apa yang saya pahami ini seperti apa yang Prof maksud gitu. Tadi kan membahas tentang teks, kemudian makna teks itu behind-nya apa, kemudian within-nya apa, dan terakhir ada inform-nya apa. Nah, kalau semuanya kita tarik dari salah satu ayat suci Al-Quran yang mengatakan, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Itu bunyi ayatnya. Nah, kalau kita melihat historisnya, umpamanya salah satunya seperti ini.
ketika Rasulullah SAW mengajak umatnya, pengikutnya untuk menjadi seorang muslim yang sesungguhnya, karena pada saat itu masih banyak orang setengah-setengah. Jadi sesuatu yang menarik buat dia dan dia bisa laksanakan, dia ikuti. Tapi ketika sesuatu tidak menarik atau tidak dia sukai, dia tinggalkan. Nah, itu sejarahnya. Umpamanya itu behind-nya ya, maksudnya. Nah, kemudian with-nya saya belum menemukan. Saya akan bertanya kepada para mufassir. Di sini banyak soalnya dari tafsir ya, jurusan konsentrasi tafsir ya. Nah, tapi in front-nya, maknanya atau hikmahnya bahasa Prof adalah mengajak seseorang untuk hidup lebih baik itu perlu kepada proses atau perlu tahapan-tahapan tertentu. Begitu ya, Prof ya. Saya belum dapat ini apa ya? Ya, saya belum tahu apakah hikmah seperti itu memang dimungkinkan kalau nanti ditambah apa namanya within tadi itu. Kan Bu Madiha belum nemu within-nya. Belum dapat within-nya gitu. Nah, bisa berubah sih apa hikmah itu ketika Bu Madiha dapat apa within-nya yang lebih kompleks. Itu struktur ayat itu sebenarnya bagaimana gitu. Mengaitnya. Apalagi kalau dikaitkan dengan pendapat para mufassir gitu. Nah, itu tuh bisa berubah sih, tapi ya kira-kira gitu. Artinya kira-kira gitu. Secara garis besarnya. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih. Mungkin teman-teman dari tafsir. Terima kasih, Prof. Ya. Silakan yang lain. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Begini, saya teringat yang minggu lalu ditanyakan oleh Kang Fauzi, seingat saya, apa namanya, kaitannya dengan peran kritik itu ya, kritik terhadap agama. Saya jadi teringat, saya pernah diminta membuat kata pendahuluan, kata pengantar, tulisan dari Karen Armstrong, yang judulnya tuh ini, apa namanya, Sejarah Alkitab ya, Sejarah Alkitab dari Karen Armstrong, terbitan Mizan. Nah itu saya waktu itu rada bingung sebenarnya, karena saya bukan apa namanya exegete gitu ya. Jadi apa yang mesti saya tulis karena saya lebih orang filsafat. Tapi kata mereka ya enggak apa-apa secara filosofis aja apa gimana gitu posisinya. Nah, waktu itu saya sempat merenungkan ulang itu, saya lupa ini tahun berapa. Pokoknya waktu itu saya sempat merenungkan ulang sebelum menulis pengantar itu, merenungkan ulang Kristianitas ya, kekristenan itu bagaimana sih sepanjang sejarah itu, dan kemudian sikapnya terhadap Alkitab itu sendiri itu gimana gitu ya, terhadap Bible itu. Ya hasilnya kemudian saya menuliskan pengantar itu, dan mungkin ada bagusnya kalau saya presentasikan dan saya baca pengantar itu di sini, karena ini semacam renungan saya atas perjalanan kekristenan dan sikapnya terhadap yang namanya kitab suci itu sebenarnya bagaimana gitu kan ya. Ini sekaligus jawaban lebih lanjut terhadap pertanyaan Kang Fauzi minggu lalu. Terima kasih Kang Fauzi mengingatkan saya pada hal ini ya, posisi kritis itu. Oke, saya langsung presentasi saja. Nanti Kang Fauzi yang komentar ya. Ya, Prof. Siap. Satu saja sih, Prof, yang saya tanyakan terkait tadi paparan terkait tafsiran-tafsiran yang paradoks gitu. Di sisi lain, Alkitab menyatakan bahwa harus membenci orang tua, tapi di sebelumnya Perjanjian Lama mengatakan bahwa harus
menghormati orang tua dalam Ten Commandment itu ya. Di sisi lain juga Yesus atau Nabi Isa katakan bahwa murid-muridku di sisi lain beliau menganggap atau bersaksi sebagai Tuhan. Nah, bagaimana mengatasi hal-hal yang paradoks tersebut gitu kan? Sama juga di dalam kita juga agama Islam, Tuhan juga salah satunya sifatnya itu al-jabbar atau sadidul iqab, misalnya dia sangat keras atau tegas, bengis gitu kan. Tapi di sisi lain juga Tuhan juga ar-Rahman, ar-Rahim, sangat penyayang, pengasih gitu kan. Jadi ada dua hal yang paradok berbeda mungkin dengan agama Majusi. Misalnya kalau di Majusi kan ada Tuhan baik, Tuhan jahat gitu kan. Jadi cukup kita bisa memahaminya gitu kan. Tapi kalau dalam agama monoteisme itu kan banyak sekali yang ya bukan hanya itulah, mungkin teks-teks yang berbenturan seperti itu. Ya, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Kak Jose. Sebetulnya itu biasa gitu dalam berbagai teks suci, khususnya itu terkandung banyak paradoks karena kehidupan itu sendiri paradoksnya. Kehidupan itu sendiri paradoks. Dan kalau kita masuk ke level lebih dalam pada kehidupan itu, kita akan menemukan banyak paradoks. Jadi paradoks itu bukan sesuatu yang ganjil atau bagaimana. Cuman memang bagaimana kita menyikapinya. Paradoks dalam hidup itu kali kita bebas sekaligus tertentukan kayak gitu ya. Kita sama sekaligus berbeda. Bisa macam-macam lagi. Hidup pada dasarnya paradoks. Manusia itu pada dasarnya baik sekaligus jahat gitu. Nah kayak gitu. Manusia itu makhluk yang sangat rasional sekaligus sangat emosional dan imajinatif. Jadi hidup itu sendiri paradoks. Jadi pertama-tama saya kira perlu dimaklumi dulu bahwa paradoks itu bukan sesuatu yang perlu dihindari barangkali ya, tapi sesuatu yang perlu diterima dan bagian dari kehidupan itu sendiri. Yang kedua, makanya ada perlunya penafsiran yang lebih dalam, kalau ada perlunya penafsiran yang tidak harafiah. Justru kalau enggak kita bingung sendiri gitu kan ya. Dan tadi metode dari Paul Ricoeur maupun dari Gadamer maupun dari Habermas sebetulnya des hermeneutik ini sebetulnya upaya-upaya untuk mencoba menarik pesan yang lebih kayak wisdom, kayak pesan yang lebih bijak barangkali dari berbagai paradoks itu. Dan sekarang saya mau presentasikan dulu apa pengantar yang saya janjikan tadi ya, pengantar terhadap Bible tadi, sejarah. Siap. Ya. Oke. Baik. Sebuah kitab dan kesuciannya. Ini sekedar komentar. Ini memang bukan pengantar. Banyak pihak lain lebih berkompetensi untuk memberikan itu. Disebutnya kalau dalam dunia Katolik itu para ahli kitab itu disebutnya ini ya, disebutnya para ekseget gitu kan. Nah, saya bukan ekseget. Jadi ini memang bukan pengantar, banyak pihak lain lebih berkompetensi untuk memberikan itu. Ini lebih merupakan komentar. Bagi saya duduk perkaranya adalah sebagai berikut. Gejala yang menakutkan dalam hidup beragama hari-hari ini adalah ketakutan itu sendiri. Terutama ketakutan untuk berpikir, ketakutan untuk mempersoalkan hal yang biasa dianggap suci, dan ketakutan untuk menembus permukaan guna mencari hal-hal yang lebih hakiki. Ini menakutkan sebab tanpa keberanian berpikir macam itu, kontradiksi-kontradiksi yang nyata dalam hidup beragama tak akan bisa disadari. Kekonyolan akan dihayati sebagai kesalehan, kebodohan akan dianggap kesetiaan,
agresi dan kekerasan akan diyakini sebagai kepahlawanan. Dan bila absurditas semacam itu terjadi, agama bukan saja akan mudah sekali merusakkan kehidupan dan kemanusiaan, melainkan juga akan menghancurkan kewibawaan dirinya sendiri secara mengenaskan. Maka, agama sebagai lembaga dan pola perilaku tidak akan lagi dialami sebagai sumber rahmat, melainkan sebaliknya, sebagai sumber perilaku laknat. Dan abad yang diyakini sebagai abad kebangkitan agama ini justru akan menjadi abad kebangkrutan agama. Tak heran bila bagi mereka yang berpikir, agama lantas memang tak lebih dari sisa-sisa keprimitifan atau keterbelakangan, seperti yang telah lama disinyalir oleh para pemikir macam Nietzsche, Feuerbach, Freud, Marx, atau Auguste Comte. Tentu saja agama tak mesti jadi begitu. Anggapan para filsuf itu pun tak sepenuhnya benar. Sesungguhnya lah dalam sejarah bangsa manusia, agama telah melahirkan peradaban-peradaban besar, telah membantu manusia mewujudkan aspirasi dan kecerdasannya yang tertinggi. Dengan berbagai cara telah pula ikut membangun kemodernan yang mencerahkan, telah pula memunculkan tokoh-tokoh dengan integritas yang demikian menawan, hingga dapat dianggap sebagai model-model evolusi kemanusiaan. Dan kepekaan terhadap dimensi transendensi bukanlah kecenderungan khas zaman pra-intelektual atau primitif yang segera diatasi dan digantikan oleh intelektualitas modern, seperti yang umumnya dibayangkan para filsuf abad 19-an. Berbagai versi ramalan tentang itu terbukti meleset. Kepekaan terhadap transendensi bukan pula penyakit jiwa ataupun ilusi seperti yang dibayangkan Freud. Kepekaan itu adalah bagian esensial dari konstruksi kemanusiaan dan kehidupan yang kodrati. Bentuk ungkapan dari kepekaan itu sajalah yang berubah-ubah sepanjang zaman. Dari sisi tertentu, ilmu pengetahuan dan teknologi modern adalah juga ungkapan lain dari kepekaan terhadap transendensi. Masalah agama-agama bukanlah terletak pada kecenderungan dasar umumnya atas transendensi, melainkan pada perilaku destruktif yang kerap muncul akibat kekacauan persepsi tentang apa yang dianggapnya suci, atau apa yang dianggap inti dan bukan inti. Terutama persepsi atas kitab utamanya yang merupakan pusat gravitasi hidup beriman, yakni yang biasa disebut kitab suci. Sebetulnya setiap kitab yang disebut suci dalam agama-agama besar lahir dari pengalaman religius yang sangat pribadi dari tokoh pendirinya. Pengalaman itulah yang sebenarnya sentral dan inti. Dari sisi itu, ajaran-ajaran mereka, lisan maupun tertulis, sebetulnya hanyalah ungkapan pucat atau gema yang kabur dari pengalaman religius awal dan personal itu, yang tentunya lebih mendalam dan kompleks. Bahwa ajaran-ajaran ataupun pewahyuan pribadi itu kemudian menyebar, ditafsir, lebih lanjut dan dikembangbiakan, itu hanyalah memperlihatkan bahwa pengalaman awal tersebut memang mencerahkan pengalaman hidup orang lain juga. Mendorong manusia mengalami intensitas kesadaran spiritual dan pencerahan yang serupa. Dengan kata lain, yang inti dalam proses penyebaran dan pengembangbiakan itu adalah pencerahan pengalaman. Sayangnya, bersama dengan laju sejarah, kaitan antara pengalaman awal dengan pengembangbiakan ajaran dan tafsirnya kian jauh. Jarak waktu dan kompleksitas jaringan kepentingan yang berkembang dan ikut membentuknya, akhirnya bahkan makin membuat keterkaitan itu terlepas dan tak terjembatani. Ajaran-ajaran lantas jatuh menjadi sekedar peta yang cukup didiktekan, dihafal, dan dirayakan tiap kali. Orang lupa bahwa di balik sebuah peta ada pengalaman perjalanan dan bahwa peta itu bernilai bila ia memungkinkan kita sendiri juga melakukan perjalanan dan menemukan makna sendiri dari pergumulan pribadi. Demikianlah ketika pengalaman awal para tokoh itu akhirnya terlembaga menjadi sistem raksasa yang bernama agama, dimensi pengalaman menjadi kabur, dinamika pergumulan hilang, berubah menjadi rumusan-rumusan dogmatis baku yang serba tetap dan pasti. Pengalaman menjadi ajaran, pergumulan eksistensial menjadi sekedar ritual formal. Agama lantas menjadi urusan luaran belaka, soal ketaatan pada kata dan otoritas eksternal, bahkan menjadi sekedar urusan identitas keanggotaan sosial,
Yang berbahaya dari situasi itu adalah bahwa sebagai lembaga, agama lantas mudah menjadi over defensive, terutama dalam dunia yang makin pluralistik macam saat ini. Sikap defensif berlebihan mudah melahirkan kekerasan, baik ke dalam maupun keluar. Ke dalam itu berarti pengetatan segala rumusan ajaran dalam rupa pemurnian dan pembersihan segala tafsiran sesat. Keluar itu berarti kewaspadaan dan kecurigaan terhadap segala pengaruh dari agama lain, atau bila mungkin bahkan menaklukkan secara agresif segala yang lain itu. Dari sanalah lahir berbagai kontradiksi dan absurditas agama seperti yang telah diuraikan di depan. Dalam sejarah Barat, sikap gereja di abad pertengahan yang over defensif macam itu justru membawa dampak ironis di abad modern berikutnya, yakni timbulnya kecenderungan dekristenisasi radikal, alias munculnya berbagai tendensi anti-agama, bahkan ateisme masif, dan Kristianitas pun lantas justru tersingkirkan. Tragis memang. Pada sisi ini, sikap over defensif, apalagi marah-marah, sebenarnya lebih menunjukkan kelemahan, ketakutan, impotensi, dan ketidakberdayaan. Bukannya kekokohan, kesetiaan pada ajaran ataupun kearifan. Sikap institusi yang terus-menerus mencurigai pemikiran kritis dan menutup diri secara antagonistik hanya akan membuat institusi itu sendiri lemah. Dan akhirnya bahkan kehilangan ruh dan martabatnya. Dalam hubungan itu, tantangan bagi agama-agama terinstitusi di zaman super kritis dan semakin heterodoks ini, barangkali bukan lagi sekedar bagaimana melakukan penerjemahan, penafsiran, apalagi penyebaran ajaran, melainkan bagaimana merevitalisasi diri, mencari kembali apa yang penting dan tidak penting, apa yang inti dan apa yang sekedar permukaan. Dan revitalisasi itu mestinya bukan dengan membantai atau membungkam pemikiran kritis, melainkan justru dengan mendengarkan dan menggunakannya untuk melakukan kritik diri dan menggali kembali sumber-sumber energi yang lebih hakiki di balik lapisan tebal unsur-unsur sistemik yang telah mengaburkannya. Bagaikan sumur yang saat-saat tertentu mata airnya perlu dibersihkan kembali dari endapan lumpur dan sampah. Tapi lebih jauh lagi, boleh jadi tantangannya bahkan bukan hanya revitalisasi, melainkan evolusi. Bukan hanya membersihkan ruangan atau menata ulang tata letak perabotan, melainkan pindah ke lantai lain, ke tingkat kesadaran lebih tinggi. Evolusi itu dibutuhkan karena sesungguhnya pada saat ini tantangan itu bukan hanya dari luar, melainkan justru dari dalam sistem atau institusi itu sendiri, terutama dari pluralisme tafsir intern, yakni dari para pemeluk agama yang bersangkutan sendiri, yang telah mengakibatkan hari-hari ini unit-unit makna dalam satu sistem ajaran tak lagi koheren dan kompak, menjadi longgar, hingga sistem-sistem itu terancam ambruk kalau tak cukup mampu berevolusi ke tingkat kesadaran lebih tinggi. Oke, dalam kerangka itu semualah buku Karen Armstrong ini menjadi penting. Buku kecil yang bernas ini adalah kajian historis dan kritis atas kitab suci Kristiani, yang nampaknya bermaksud mendudukan kembali kitab itu pada perspektif dan proporsinya. Sesungguhnya di kalangan para ahli tafsir kitab suci, para ekseget maupun di kalangan sebagian besar umat Kristiani, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kitab suci itu produk proses pembentukan yang panjang, pelik, dan manusiawi. Proses kristalisasi pengalaman religius sehubungan dengan aktivitas Tuhan dalam sejarah konkret. Proses pembiakan narasi yang percabangannya telah menjadi jaringan berlapis-lapis dan rumit. Namun, bila para ekseget biasanya terlampau sibuk dengan rincian teknis akademis, dan kebanyakan umat Kristiani tak hirau atas konsekuensinya yang lebih luas, yang menarik dari Karen Armstrong adalah pengambilan sudut pandangnya yang unik serta kemampuannya menggiring berbagai data historis ke arah konsekuensi-konsekuensinya yang tak terduga dan penting bagi pemahaman umum yang lebih segar dan luas atas fenomena keagamaan. Kalau dahulu orang cenderung bertengkar akibat nyinyir atas apanya rincian kitab suci, buku ini menggiring kita lebih pada bagaimananya. Bagaimana itu terbentuk, tapi juga bagaimana sebaiknya kita memperlakukan kitab itu. Namun di atas semuanya, nilai penting buku ini terutama terletak pada semangat dasarnya
yang hendak mengembalikan Kristianitas pada konteks historisnya yang realistis dan mengembalikan kitab sucinya pada ruh asali yang tersembunyi di baliknya, yakni kasih sayang dan dinamika perjalanan spiritual manusiawi untuk menggapai yang ilahi, juga keyakinan bahwa bukan hanya Tuhan, melainkan hidup dan pergumulan kemanusiaan itu sendiri pun ilahi dan suci. Ruh semacam itulah barangkali yang kendati kerap tak dikenali lagi, membuat kitab itu telah mengubah dunia dan tetap dibaca hingga hari ini. Ruh semacam itulah barangkali yang telah menjadikan kitab itu suci. Kendati sejak awal memang terbentuk dalam dan melalui aneka kontroversi. Atau justru karena kandungan kontroversi itulah, maka kitab itu senantiasa mengelak dari kerangkeng dogma dan tetap terbuka bagi perjalanan pengalaman manusia. Barangkali akhirnya religiusitas memang lebih soal perjalanan ketimbang rasa ketenangan. Lebih menyangkut apa yang kita lakukan ketimbang apa persis yang kita percayai. Lebih soal pertumbuhan daripada sekedar soal keyakinan. Demikian, Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu, mungkin kadang-kadang terlalu keras bunyinya, tapi barangkali itu juga semacam kulminasi dari perjalanan studi saya sendiri, gitu. Meskipun melalui filsafat, tapi saya berkesempatan juga mendalami perjalanan sejarah dunia Barat gitu dengan kekristenannya. Ya, jadinya mungkin kadang-kadang bunyinya terasa agak brutal. Gimana? Apa sempat kepikir sesuatu? Boleh, Prof. Ya. Ya, Prof. Kata pengantarnya bagus, Prof. Artinya kegalauan seorang filosof tentang interpretasi sebuah agama. Bagaimana penafsiran yang kadang sisi lain dia merasa bahwa kebenaran mutlak hak agama tersebut. Nah, ini yang kadang muncul di kelompok-kelompok agama. Padahal tafsir kebenaran itu kan dalam arti kompleks. Artinya dengan apa yang disampaikan oleh Prof dalam kata pengantar tadi, ya yaitu sebenarnya real gambaran dunia saat ini. Ketika banyaknya perang atas nama agama, ribut mengatasnamakan agama, mungkin capres bukan nanti juga mengatasnamakan agama dan sebagainya. Tapi padahal sisi-sisi lain yang jadi pertanyaan, kadang itu orang sebuah ketidakbaikan ketika merasa paling benar, sebenarnya merasa paling benar itu sebenarnya sebuah ketidakbenaran gitu kan. Merasa paling pasti, padahal itu sebuah ketidakpastian itu kan. Artinya benar tadi bahwa di akhir kata pengantar ya, bahwa hendaknya kita tidak itu, tapi munculkan tadi sebagai tengahnya saja, artinya tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim bawah gitu ya, tidak ekstrim bawah, tapi yang tengah umur satuhanya, yang wasyatun tadi yang tengahnya saja. Itu Prof komentar saya dari kata pengantar dari Profnya sampaikan. Ya, terima kasih Prof Heru. Tapi itu menarik, merasa paling benar itu pasti tidak benar gitu. Ya, itu juga bagian dari paradoks ya. Bagian dari paradoks. Ya memang begitu sih. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, yang lain. Ya, Pak Budi. Ya, terima kasih. Sebetulnya itu terjadi di kami juga, ada perspektif seperti itu, walaupun mungkin ada variasi yang berbeda, tapi pada umumnya seperti itulah semua agama, bahkan semua ideologi yang non agama pun pasti mengalami seperti itu. Apa yang terjadi di Uni Soviet sekarang jadi Rusia kayak gitu ya, Cina kayak gitu ya, sama saja sebetulnya. Cuma mungkin generasi muda suka malas belajar sejarah sehingga kesalahan itu terulang lagi kayak gitu ya.
Dan sayangnya nyaris tidak ada sistem pendidikan yang relatif berhasil dalam unit negara bangsa kayak gitu, yang bisa mengendalikan emosi kayak gitu ya. Kecuali barangkali contoh sepak bola di Qatar gitu ya, bagaimana tim Jepang begitu ya menunjukkan akhlak yang mulia walaupun kalah kayak gitu, tetap berusaha membersihkan lapangan, membersihkan ruangan, ganti pakaian mereka kayak gitu ya. Nah, seharusnya dari banyak contoh itu, dari berbagai beragam ideologi dan agama itu, seharusnya menjadi pelajaran bagi semua umat manusia yang beragam ini untuk menahan diri kayak gitu. Sebetulnya itu yang paling susah. Seperti yang dikatakan juga oleh Rasulullah kayak gitu ya, ketika selesai perang fisik, sebetulnya ada perang yang lebih dahsyat, itu perang melawan hawa nafsu kayak gitu. Saya pikir itu terus relevan sampai kiamat kayak gitu ya. Bagaimana kita sebagai manusia menaklukkan diri kita sendiri kayak gitu. Nah, seharusnya kita bekerja sama untuk mengkampanyekan koeksistensi damai itu terus-menerus kayak gitu ya. Lebih enaklah hidup damai itu daripada perang kayak gitu. Saya sih mikirnya sederhana gitu aja kayak gitu ya. Kita bisa belajar bersama, kita bisa bermain bersama kayak gitu ya. Kan nggak harus saling bacok gitu, saling lempar granat kayak gitu ya. Apalagi peluru kendali kayak gitu. Absurditas semacam itu harus segera diakhiri gitu. Dan sayangnya sudah terlanjur ada mafia-mafia industriawan senjata yang susah ditaklukkan kayak gitu ya. Ya mau apa dikata, kita harus berusaha gitu. Kita dari civil society harus mengembangkan masyarakat yang lebih mengembangkan cinta kayak gitu lah. Memang berat, tapi ya asik lah. Mau gimana lagi kayak gitu. Sambil menunggu kematian, mari kita bercinta. Terima kasih. Ya, Pak Budi. Tapi bagus tadi menyinggung apa namanya. Yang pertama tadi soal perang paling berat memang melawan diri sendiri ya. Itu benar. Tapi kalau perang masif, perang kolosal, ya memang itu susah sih, karena ya betul, karena industri senjata, industri butuh jualan sih ya, jadi senjatanya harus dijual dan itu baru laku kalau ada perang. Jadi di mana-mana perang diciptakan sih, susahnya itu. Yang kedua, tapi yang menarik memang betul Jepang, itu soal keadaban akhirnya tuh ya, dan keadaban tuh terutama memang berkat pendidikan sih ya, karena saya dulu bolak-balikan ke Jepang juga karena saya punya circle tertentu ya di Jepang tuh, di Kyoto dan Tokyo. Nah itu tuh sebenarnya khususnya para filosof ya, para filosof umumnya memang nggak peduli sih sama agama gitu ya. Jadi teman-teman saya satu circle tuh memang ya pokoknya kalau urusan agama dia mah nggak usah tanya lah gitu ya. Gitu. Nah tapi harus diakui bahwa pendidikan apa mau dibilang akhlak atau keadaban, pendidikan ke arah sikap ya yang beradab gitu ya, itu tuh memang bagus ya, dan itu nyata dalam berbagai peristiwa. Ya, entah peristiwa di Qatar kemarin itu pesona tentu saja. Nah, tapi juga peristiwa ketika muncul tsunami, gempa bumi dan sebagainya tempo hari, bagaimana mereka langsung saling membantu tanpa banyak basa-basi, tanpa repot. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Terus kemudian di areal publik, di kereta-kereta publik, demi kenyamanan bersama mereka sunyi dan nggak telepon teriak-teriak, nggak bercanda hiruk pikuk gitu, karena dan kayak gitu lah. Mereka sikap-sikap yang kecil-kecil gitu, tapi menurut saya itu memang menunjukkan keadabannya, dan itu justru muncul dari masyarakat yang tidak terlalu menganggap agama sebagai sentral sebenarnya. Mereka beberapa masih for fun gitu, Shinto gitu ya. Kadang-kadang juga memang mereka ritual masih dijalankan,
campuran antara pesona turisme, tapi sekaligus juga sama menghargai tradisi dan sebagainya. Tapi posisi agama sebagai sentral tuh enggak ya. Nah, artinya saya kira kita memang betul seperti kata Pak Budi, itu dari negara yang tidak terlalu agamis pun justru melahirkan sikap-sikap yang justru memperlihatkan kualitas keadaban yang mempesona gitu. Sementara dari negara-negara yang agamis seringkali itu justru malah tidak terasa gitu ya. Ya saya pikir benar kata Pak Budi itu. Ini soal pendidikan, soal perang terhadap diri sendiri kayak gitu. Terima kasih Pak Budi. Silakan, apakah masih ada? Baik. Prof, izin ini Prof, tadi ikut mengomentari apa tulisan. Ada poin penting yang tadi juga bahwa ini pengantar dari buku Kan Armstrong yang tentang kajian historis Prof ya.